Setelah lama menghilang di tengah badai sorotan publik, Insanul Fahmi akhirnya muncul dan memilih bicara terbuka soal keputusan hidupnya yang menuai kontroversi. Ia menjelaskan alasan dibalik langkah poligami yang diambilnya dengan menikahi Inara Rusli pada 7 Agustus 2025 secara siri. Dalam kemunculannya ke publik, Fahmi menegaskan bahwa keputusan tersebut bukan datang secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang yang dipicu konflik rumah tangga yang tidak kunjung menemukan titik temu. Situasi personal yang rumit perlahan berubah menjadi konsumsi publik dan ikut menggerus stabilitas kehidupannya. Fahmi mengungkap bahwa salah satu pemicu utama adalah hubungan dengan istri sahnya Wardati Namawa yang disebut menolak ajakan berhubungan sebagai pasangan suami istri. Kondisi itu membuatnya merasa ada jarak emosional yang kian melebar. Dari situlah Fahmi mengklaim mencoba mencari jalan keluar dengan caranya sendiri, meski berujung pada keputusan yang justru memperkeruh keadaan. Pengakuan ini menambah babak baru dalam polemik yang sudah lebih dulu memicu kemarahan, kekecewaan, dan perdebatan panjang di ruang publik. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gue gak pernah segedek ini sama manusia kecuali sama dia. Padahal di agama gue gak boleh ya hujatan, gedek sama orang, dengki, benci itu gak boleh. Tetapi kalau sama dia nih mulut kayaknya pengen ngucap yang jelek-jelek, keluar kata yang jelek-jelek gitu ya. Kenapa? Karena kemarin gue pas ngeliat wawancara dia tuh, liatin dia dengan sumringah dan tertawa membuka aib istrinya, ya kan? Aib istri kan itu kan aib suami juga yang harus ditutupin, karena pakaian istri pakaian suami. Seburuk-buruknya istri adalah cerminan suami, sebaliknya juga begitu, suami itu cerminan istrinya, kan begitu. Karena Allah itu menutupi aib kita loh. Kalau nggak ditutupin kayak apa tuh ya kan? Meskipun setinggi langit di angkasa, sebanyak buih di lautan itu ditutupin. Kenapa dia yang manusia biasa dengan sepedenya dia membuka aibnya yang segede gaban di Indonesia Raya ini, semuanya pada ngeliat. Kalaupun maksud gue ya, gue sebagai emak ya, sebagai emak ibu rumah tangga ngomentarin, kenapa harus ngomentarin ya? Iyalah, dia ada di media sosial. Kalau lu nggak mau dikomentarin, nggak usah main media sosial, ya kan? Maksud gue kalau lu udah nggak cocok sama bini lu, ya udah cerai. Allah itu membenci perceraian tapi tidak melarang, ya kan? Lu cerai baik-baik, lu cut, udah ketok palu, baru lu gono gini, ya kan? Baru lu cari yang lain, kan begitu. Manusia kadang Allah itu ngasih solusi yang mudah gitu loh. Manusia itu yang bikin ribet gitu. Apalagi model kayak begini, gua kayak gregetan gitu dengernya ya kan. Pengen aja nih ngucap, tapi gua tahan. Astagfirullahaladzim. Jadi setiap gua mau ngucap jelek, astagfirullahaladzim, gregetan gitu gue. Kalau aku lihat-lihat si Insan ini kayak orang sakit nggak sih? Kayak orang play gitu. Maksudnya dia bilang si Inara itu nggak pernah tanya aku, nggak pernah tanya status aku, dan aku tidak mempunyai kewajiban untuk menjelaskan status aku sama dia. Makanya kalau ikut pengajian itu yang benar, jangan otakmu miring. Yang ada di pikiranmu bagaimana cara poligami, beristri dua, berselingkuh aja kerjaanmu. Apa sih fungsinya pengajianmu itu? Pakai gamis panjang, kopiah apa, sorban apalah itu. Kau tuh mesti harus paham dulu ya. Nggak masuk akal juga kau bilang nggak pernah nanya status. Kita aja mau berteman sama orang, kita tanya statusnya apa. Kamu itu orang mana? Statusmu apa sih? Udah nikah belum? Sudah married belum? Anak kamu berapa? Pasti begitu orang. Status itu penting di mana-mana. Ya, tapi dengan entengnya kau bilang rumah tangga itu harus dijadikan kolaborasi. Kolaborasi itu tuh artinya kerjasama. Kalau kau memang pengen poligami dan si Mawa enggak, itu bukan kolaborasi, namanya itu nafsu setan kau. Makin lama makin aku lihat di podcast ini, podcast ono, cari pembenaran, validasi aja. Ginilah laki-laki kalau sudah bosan sama istri, sudah ada yang lain, otomatis lah dijelek-jelekin, bilang nggak nurut lah, sering bertengkar lah di rumah, begini begitulah. Berarti kalau kau ya masih mengeluh, sering bertengkar, nggak cocok apalah, terus apa arti kau pergi pengajian? Sementara ya nggak ada orang cocok dalam berumah tangga, itu pasti ada aja problem, masalah, karena kita itu nggak sedarah, pasangan kita itu nggak sedarah, yang sedarah aja masih cekcok, apalagi ini berumah tangga.
menyatukan dua insan yang memang berbeda watak. Sekalinya muncul validasi bela si Inara. Aduh, aku lihat dia tuh kayak orang sakit gitu gak sih? Kayak orang play gitu, kayak orang mabuk gitu. Kenapa sih harus validasi gitu terus ngejelek-jelekin istri pertama? Nggak ada benernya. Memang semua kasus, kalau memang kasus perselingkuhan, masuk kasus perselingkuhan, biar istrimu bener juga, sabar juga, mendoakan kamu juga, tahajud juga buat kamu, itu sudah nggak ada benarnya di mata kau. Apa sih? Terus apa artinya kau pergi pengajian, kumpul-kumpul sama orang soleh? Apa artinya? Nggak usah salah artikan poligami itu seperti apa. Aduh, makin kesini makin geram aja aku lihat ini laki-laki. Sudah berantakan, sudah jelek. Jujur aja ye, gua mah baru tahu kalau ada konflik di rumah tangga, solusinya adalah kawin lagi. Gua baru tahu, kagak paham juga sih itu literasi dan ajarannya dari mana gitu. Kagak ngerti gua mah. Gua baru tahu kalau ada konflik di rumah tangga, solusinya adalah kawin lagi. Ya buang nape-nape, dari zaman Firaun naik sepeda ontel, sampai Ki Benih naik kuda Nil, gue baru tahu. Gue belum pernah baca solusi terbaik dari konflik rumah tangga adalah kawin lagi. Ya maaf aja dah ya, gue masih bocah, kagak ada paham-pahamnya urusan beginian. Cuma ini mah setahu gue, kalau ada konflik di rumah tangga, solusi cuma dua. Yang pertama, duit buat shopping sekaligus honeymoon. Yang kedua, kamar mandi buat keramas bersama. Kelar tuh urusan, kagak pakai ribet. Tapi kalau dianggapnya kawin lagi adalah solusi dari konflik rumah tangga, yang ada juga isi sempak lu dijadiin topping seblak. Inilah yang namanya anak mami, anak manja, lagi coba-coba buat bandel. Jadinya cemen, jadinya cengeng, beakan bacot. Ada yang punya perasaan yang sama kagak sih? Gremet gitu bawaannya, gemes gitu. Bawaannya tuh tangan gatel gitu, pengen ngeliat isi rahangnya gitu. Punya perasaan yang sama kagak sih? Bini siri lu kagak pernah bertanya soal status lu, dan lu ngerasa tidak punya kewajiban untuk menjelaskan terkait status lu, kan anjing. Ya buang nape-nape, gue mah kagak kebayang dah kalau semua laki-laki cara mikirnya kayak lu, kelakuannya kayak lu. Apalagi kalau semua perempuan kelakuan dan cara mikirnya kayak bini siri lu. Tatanan dunia persilatan bisa gonjang-ganjing. Dunia perjaipongan bisa kayak jajaran genjang ini, kagak beraturan. Ya Tuhan, lindungi Bilqis. Ya Tuhan, sayangi Bilqis. Ya Tuhan, jagain Bilqis dari setan yang terkutuk macam laki kayak gini. Amin. Amin. Bro, bisa kagak sih kalau jadi laki gitu? Beneran jadi laki bisa kagak sih? Kagak usah cengeng, apalagi cari pembenaran, apalagi cari-cari alasan. Kalau laki tuh ya, kalau udah salah, udah diem aja. Lu kelarin masalahnya lu, udah diem. Kagak usah banyak bacot gitu. Kagak perlu ngasih nasihat sama orang gitu. Jelas-jelas lu yang salah, udah diem aja gitu. Be a gentleman gitu. Ya, malu-maluin lu tuh, serius. Lu laki apa bukan sih sebenarnya? Hah? Malu gue liat nih. Jangan-jangan lu bukan laki kali. Cemen bener sih. Ya bukannya kenapa-napa. Jelas-jelas lu yang salah. Jelas-jelas lu yang hianat. Jelas-jelas lu sendiri yang hancur rumah tangganya lu. Betingkah ngajarin orang. Gegayaan ngasih nasihat sama orang. Kagak ada malu-malunya acan lu mah ya. Kalau orang salah tuh mingkem, diem. Gak usah banyak bacot. Mendingan lu kelarin masalah rumah tangganya lu kelarin urusan hukumnya lu. Aneh kelakuan tuh. Kagak ada tahu dirinya acan lu mah. Amit-amit ya bang bayi dah.